Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak antum bertanya-tanya kenapa kok rasanya banyak banget ya potongan pajak ini dan itu? Saatnya bermuamalah pajak. Karena yakin di antara kita masih banyak yang bingung. Sebenarnya apa sih kewajiban pajak kita dan apa saja penghasilan yang insya Allah bebas dari potongan pajak? Yang pertama, penghasilan di bawah PTKP. Pertama yang paling umum adalah penghasilan yang belum melewati batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP ini adalah batas pendapatan wajib pajak orang pribadi yang tidak dikenai PPh. Masya Allah ini adalah bentuk keadilan agar yang berpenghasilan rendah tidak terbebani pajak. Saat ini batas untuk PTKP individu lajang tanpa tanggungan adalah sebesar Rp54 juta per tahun. Jika penghasilan antum di bawah itu, alhamdulillah antum nggak wajib bayar pajak. Yang kedua adalah zakat dan sumbangan keagamaan. Yang kedua ini spesial untuk kita kaum muslimin. Zakat yang kita tunaikan melalui lembaga resmi seperti Basnas atau lembaga amil zakat resmi lainnya yang sudah terdaftar oleh pemerintah bisa menjadi pengurangan penghasilan kena pajak. Subhanallah, dengan begitu zakat yang kita bayarkan gak hanya membersihkan harta, namun juga membantu untuk kita mengurangi beban pajak. Ini adalah bentuk harmonisasi antara kewajiban agama dan kewajiban negara. Yang ketiga adalah beasiswa pendidikan. Kabar gembira buat antum yang sedang menuntut ilmu, beasiswa yang diterima untuk pendidikan baik formal maupun informal, bebas dari pajak. Ini karena pemerintah melihat beasiswa sebagai investasi untuk masa depan bangsa, bukan sebagai penghasilan yang harus dipotong. Yang penting, beasiswa ini tidak ada hubungan kerja atau kepemilikan antara pemberi kerja dan penerima. Yang keempat, klaim asuransi. Poin keempat ini, klaim yang antum terima dari asuransi kesehatan, kecelakaan, atau jiwa itu tidak dikenakan PPh. Kenapa? Karena premi yang antum bayar sebelumnya sudah dari penghasilan yang dikenai pajak. Ini adalah prinsip keadilan agar antum tidak terkena pajak dua kali atas satu sumber dana. Yang kelima, iuran pensiun dari pemberi kerja. Bagi antum yang bekerja, iuran pensiun atau jaminan hari tua atau JHT yang dibayar perusahaan untuk antum tidak langsung dipotong PPh. Pajaknya baru akan dikenakan saat antum sudah pensiun dan menerima manfaatnya. Ini adalah cara pemerintah mendukung kita untuk memiliki persiapan matang di masa tua. Yang keenam, harta hibah dan warisan. Poin keenam berkaitan dengan ikatan kekeluargaan. Harta yang antum dapat dari hibah atau warisan juga bebas dari PPh. Syaratnya, hibah itu diberikan oleh keluarga sedarah garis keturunan lurus satu derajat. Misalnya dari ayah atau ibu itu ke anak kandung. Dan tidak ada hubungan usaha atau pekerjaan di antara keduanya. Yang ketujuh, dividen yang diinvestasikan kembali. Ini untuk para investor. Dividen dari dalam maupun luar negeri yang antum terima bisa bebas pajak loh. Syaratnya, dividen yang diterima oleh orang pribadi tersebut harus diinvestasikan kembali di Indonesia dalam jangka waktu minimal 3 tahun. Dengan begitu dana antum bisa terus berputar, memberikan manfaat yang lebih besar. Yang kedelapan adalah natura dan kenikmatan tertentu. Pada poin kedelapan ini, pemberian dari perusahaan dalam bentuk natura atau fasilitas tertentu kini nggak lagi dikenakan PPh. Alhamdulillah pemerintah mengeluarkan peraturan ini untuk memberikan kemudahan dan menunjang kesejahteraan para pekerja. Beberapa contohnya adalah makan siang yang diterima oleh seluruh pegawai, fasilitas olahraga, atau tempat tinggal komunal. Alhamdulillah kita sudah bahas 8 penghasilan yang tidak kena pajak. Intinya sebagai umat yang taat, mari kita bijak dalam mengelola harta, tunaikan kewajibannya untuk menghindari mudarat, tapi juga paham hak-hak kita. Dengan begitu, harta kita bisa bersih, berkah, dan insya Allah aman. Dan negara pun bisa menjalankan kewajibannya insya Allah. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kalian semua. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.